Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dhuyufur Rahman, calon-calon tamu Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya berada di satu masjid yang sangat bersejarah di dalam Islam, di mana masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Rasulullah membangun masjid yang pertama ketika sampai di kota Yatrib atau kota Madinah. Setelah Masjid Quba, inilah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Sejarah berdirinya masjid ini, ketika Rasulullah selesai melaksanakan pembuatan masjid yang ada di Masjid Quba, inilah masjid yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah di Quba. Ketika onta tunggangan Rasulullah saat itu memasuki kota Yatrib ini, kemudian Rasulullah membiarkan onta itu mencari titik lokasi di manakah Rasulullah akan membangun masjid yang kedua sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian onta yang ditunggangi oleh Rasulullah mencapai ke sebuah titik, sebuah lahan yang lahan itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma, di mana pemiliknya adalah anak yatim dua bersaudara yang bernama Sahal dan Suhail bin Amr. Kemudian Rasulullah bernegosiasi untuk bisa membeli sebidang tanah itu yang kemudian akan dibangun masjid di tempat ini. Kemudian Sahal dan Suhail ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan tanah ini untuk pembangunan masjid. Aku ikhlaskan ya Rasulullah." Namun Rasulullah bernegosiasi, "Aku ingin membayar wahai Sahal dan Suhail." Lalu kemudian terjadilah negosiasi hingga akhirnya tercapai sebuah kesepakatan. Dibangunlah tempat ibadah Masjid Nabawi yang saat ini kita saksikan begitu megah dan indahnya. Kemudian tujuan Rasulullah membangun Masjid Nabawi ini adalah sebagai pusat peradaban umat Islam dan sekaligus pusat peradaban dakwah Rasulullah di kota Madinah ini. Bahkan masjid ini ketika awal dibangun oleh Rasulullah, subhanallah, tiang-tiangnya hanya terbuat dari tiang-tiang pohon korma. Atapnya terbuat dari pelepah korma. Bahkan dindingnya saat itu adalah batu-batu yang disusun oleh Rasulullah bersama para sahabat, yang kemudian diplester dengan menggunakan tanah liat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam sebuah hadis saking istimewanya masjid ini, bahkan sampai makbarah Rasulullah terdapat di masjid ini juga. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Salatu fi masjidi hadza khairum min alfi fi masyiwahu illal masjidil haram." Barang siapa yang sholat di masjid ini satu kali, lebih baik daripada sholat 1000 kali di tempat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya begitu luar biasanya pahala melaksanakan ibadah sholat terutama di tempat ini. Untuk itu Al-Fakir mengajak kepada Dhuyufur Rahman, tamu-tamu Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, yang diberikan kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini, melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Jangan sia-siakan satu waktu pun sholat, kecuali kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ini. Apalagi jangan sampai kita melaksanakan ibadah sholat, kita capek melaksanakan sholat, hanya sholat di hotel tempat kita masing-masing. Alangkah sayangnya. Saudaraku seiman, dimanapun Anda semua berada, saya selalu berdoa siapapun yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kelapangan waktu, diberikan kesiapan oleh Allah untuk bisa beribadah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.